jangan nggak peduli kamu ya. Bilang melek rohani ya, melek rohani ya. Jangan kita lupa aku sibuk. I don't have any time. I don't have time. Ya, kamu punya waktu kok. Efesus bilang waktumu ada 24 hours atau satu hari, 48 jam 2 hari, seminggu kali sendiri berapa lah ya. Pokoknya setahun 365 atau 366 hari. Punya waktu kita. Makanya ada istilah sekarang, let's make time. Mari kita atur waktu. Make time, bukan lagi no time. Ya, apalagi time is money, bukan lagi. Ya. Tapi kita yang mesti bergerak supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu nggak lakukan apa-apa, tiba-tiba matahari sudah terbenam. Apalagi tinggal di kota besar kan, jarang lihat matahari. Ya. Pernah lihat matahari? Mungkin jarang Pak Bu ya. Matahari sudah kangen oleh Bapak Ibu. Sekali-kali lihat matahari, tengok matahari masih akan. Tanpa terasa sudah sore, tanpa terasa sudah tua. Ya, kemarin Pak yang ulang tahun bilang hampir gocap, masih ABG ya. Aku baru mau akan gocap gitu ya. Saya bilang Pak, bukan tanpa terasa, kerasa banget udah tua gitu ya. Kerasa banget kalau kita melewati hari-hari bersama dengan kita. Nasihat yang pertama, jangan tidak peduli. Katakan amin. Kita kembali ke Matius pasal 24. Ayat 40 dan 41 dikatakan begini. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nasihat yang kedua saya mau bilang begini, di akhir zaman ini akan ada seleksi ilahi, akan ada pemurnian, akan ada pemilihan. Di Matius pasal 22, tetap jaga 24-nya. Di Matius 22 ayat 14 dia katakan begini, ya. Matius 22 ayat 14 dikatakan begini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada banyak beras yang dimasuk ke tampi apa? Tapi ada juga yang terbuang waktu diayunkan, yang jerami, yang debu, yang ringan-ringan, yang tidak berbobot hidupnya itu ditiup angin. Angin-angin pengajaran, angin-angin tipuan, angin-angin omong kosong, sehingga apa? Tidak termasuk umat pilihan. Ya, semua dimasukkan ke dalam saringan. Tapi waktu digoncangkan saringannya, semua mengalami goncangan ya. Yang tersisa adalah yang didapatkan adalah yang berkualitas, yang diinginkan. Sedangkan yang tidak lewat saringan akan dibuang. Akhir zaman juga bicara tentang seleksi ilahi. Ya, belum tentu kita memulai dengan dibaptis, percaya dibaptis, diberikan karunia. Kalau kita nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan sampai pada garis akhir, maaf, seperti khotbah di hari Sabtu kemarin, jangan-jangan kita termasuk gadis-gadis yang menantikan Tuhan juga. Jangan-jangan kita termasuk 10 gadis pun. Cuma sayang, kita termasuk grup yang bodoh. Sia-sia Pak. Kita mulai dengan roh, tapi kita akhir dengan daging. Oke? Akhir zaman itu bicara tentang seleksi ilahi, tentang pemurnian. Karena apa? Karena Tuhan mau temukan 1 Petrus 2 ayat 9. Ayo buka sama-sama. Tuhan mau temukan 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama yuk. Di akhir zaman akan ada seleksi ilahi supaya 1 Petrus 2 ayat 9 Tuhan temukan. Yang sudah ketemu sama-sama kita baca 1, 2, 3. Belum, ulang. 1 Petrus 2 ayat 9 sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Katakan amin. Jadi Tuhan mau temukan imamat yang raja nih. Kualitasnya tuh imam dan raja, bukan rakyat. Memang kita mulai sebagai hamba, sebagai slave for God. Sebagai tawanan roh, itu mulainya. Tapi akhirnya harus jadi imam.
harus jadi raja. Tuhan karena dia raja, maaf ya, kalangan raja menikah dengan kalangan raja. Setuju nggak ya? Kalau kalangan raja menikah dengan tidak kalangan raja, akan seperti anak yang pertama, dibuang. Kita lah, tahu yang mengerti ya. Engkau bisa menikah dengan bukan anak raja, tapi kau akan dicabut segala otoritas kerajaan, hak-hakmu sebagai keturunan raja. Nah, Tuhan Yesus tidak akan mau menikah dengan budak, dengan pemungut, dengan ayah. No. Yesus hanya menikah dengan anak raja, dengan kalangan raja. Karena itu, mari izinkan dirimu ditemukan Tuhan. Selidiki hatimu, selidiki aku. Karena air zaman itu bicara tentang seleksi. Tuhan mau kumpulkan gandum dan lalang itu sama pokoknya. Yang membedakannya apa? Buahnya, bulirnya. Tapi kalau lagi tumbuh kita cabut lalangnya, gandumnya kecabut juga. Jadi gimana? Biarkan aja tumbuh, Tuhan bilang. Nanti sudah mau panen, kita cabutin. Kita ambil bulirnya, batangnya kita buang semua. Yang lalang pasti ketahuan dah, gak ada buahnya. Di zaman ini, kalau kita nggak menghasilkan buah, jangan heran kalau kita bukan cuma dibuang, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Ya? Di Lukas pasal yang pertama, seleksi Tuhan maksudkan untuk mendapatkan demikian. Lukas 1 ayat 17. Di bagian akhir dikatakan begini, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Dia. Seleksi ilahi dimaksudkan untuk menemukan umat yang layak, atau dalam bahasa yang lebih cantik, untuk menemukan kualitas berkenan di muka bumi ini, yang akan bersanding dengan Dia dalam pernikahan anak domba di surga yang kudus. Jadi kalau secara time period, time framing, ya, secara time framing, kitab Wahyu dan beberapa kitab tulisan Paulus bilang begini, waktu Antikris berkuasa, mulai Antikris menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas muka bumi ini, maka gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang akan diubahkan tubuh jasmaninya, yang kayak saya ini, yang sudah semakin laksik ya, diubahkan tiba-tiba tubuhnya sama seperti tubuh Yesus waktu dia bangkit. Setelah dia mati dia bangkit. Saya mau tanya,